Puasa yuk kita puasa. Saatnya kita ngalor film. Saatnya kita ngidul film. Ngalor ngidul. Ini pas. Film ini terinspirasi dari kejadian nyata. Shalini Bose adalah istri dari seorang kepala satuan penyidikan polisi India bernama Soumik. Dia hanya tinggal bersama seorang pembantu bernama Vinayak dan anaknya yaitu Kali yang masih berumur 10 tahun. Anak dari pernikahannya sebelumnya. Di siang itu, karena tidak tahan menghadapi beban hidupnya dengan tatapan kosong, Shalini berencana bunuh diri menembakkan pistol ke dalam mulutnya. Untungnya pas banget Kali baru pulang sekolah dan membuat Shalini mengurungkan niatannya. Di hari Sabtu itu adalah jadwalnya Kali jalan-jalan bersama Rahul, ayah kandungnya atau mantan suami dari Shalini. Hubungan antara Rahul dan Shalini sangat tidak rukun. Terlihat ketika Kali harus memaksa ibunya agar diperbolehkan bertemu dengan ayah kandungnya Rahul. Meskipun niatnya mau jalan-jalan dengan anaknya, tapi sebagai seorang aktor figuran yang bermimpi besar menjadi aktor besar ternama, Rahul lebih mementingkan pekerjaannya. Dia akan menemui teman dekatnya sekaligus produser film bernama Chaitanya yang akan memberikan naskah audisi film. Lagi pula saat itu masih jam 3 sore, sedangkan Rahul dan Kali baru nonton bioskop jam 5 sore. Jadi masih ada 2 jam lagi ya kan lur. Mereka pun berhenti di tengah-tengah keramaian pasar dan Kali yang jengkel dengan ayahnya lebih memilih menunggu di mobil daripada harus ikut menemui teman ayahnya. Sebelum pergi, Rahul sempat melihat HP baru milik Kali yang dibelikan oleh omnya yaitu Sidan. Lalu setelah Rahul pergi, tak lama kemudian Kali didatangi mas-mas penjual topeng yang cukup mencurigakan. iPhone? Adik, किसने दिया? मामा ने। नहीं, मुझे नहीं जाना है। जाओ अपना काम करो, कभी मत आना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मुझे लेने ही क्यों आते हो? Okay, don't move, huh? Setelah menunggu agak lama, Chaitanya pun akhirnya datang dan memberikan naskah filmnya. Chaitanya yang tahu jika hari itu adalah jadwalnya Rahul jalan-jalan bersama anaknya bertanya, "Anakmu kok nggak ada di mobil? Bukannya hari Sabtu jadwalnya jalan-jalan sama Kali?" Loh, mendengar itu Rahul jelas mulai panik dan langsung gercep mencari Kali ke bawah sambil dibantu oleh Chaitanya. Mereka pun bertanya pada orang-orang di pasar tapi tidak ada yang melihat. Sampai akhirnya Chaitanya bertemu dengan tukang topeng tadi yang bernama Srilal. Di saat yang sama, Rahul terus mencoba menelpon nomornya Kali dan ternyata HP tersebut ada di kantongnya Srilal. Aksi kejar-kejaran pun tidak terhindarkan dan mereka mengejar Srilal sampai ke jalan raya. Lalu yang terjadi? Setelah insiden kematian Srilal, Rahul dan Chaitanya dipanggil ke polisi untuk menjelaskan kronologinya ke Pak Inspektur Jadav dan rekan-rekannya. Awalnya polisi tidak terlalu menganggap kasus ini dengan serius dan hanya menginterogasi tantenya Srilal yang bernama Santok di rumahnya, di mana Santok dan Srilal tinggal berdua di sana. Akan tetapi setelah Jadav menelpon rumahnya Kali dari nomor yang didikte oleh Rahul, ternyata nomor tersebut sudah disimpan olehnya yang bertuliskan Kepala Satuan Penyidik Kepolisian yaitu Soumik. Disinilah Jadav tahu bahwa Kali adalah anak tiri dari bosnya sendiri yang telah menikah dengan mantan istrinya Rahul. Wah, langsung dikerahkan bawahannya untuk pencarian yang lebih serius. Sayangnya meskipun sudah menggunakan anjing pelacak, mereka hanya menemukan tas milik Kali. Menurut Inspektur Jadav, jika Kali sudah hilang selama 24 jam maka baru bisa diangkat menjadi kasus penculikan. Karena kasus masih belum menemukan titik terang, akhirnya Jadav pun mengabari Soumik tentang insiden tersebut. Soumik pun memerintahkan Jadav untuk memanggil Rahul dan Chaitanya kembali. Dan kali ini Rahul dituduh sebagai penculik anaknya sendiri. Tak lama kemudian Soumik yang baru sampai di sana nggak pakai assalamualaikum langsung menghajar Chaitanya dan mengusirnya dari sana karena dia terlalu ikut campur masalah ini. बेटी हमारी बम्बू हमें को दे रहा ऐसा होता है क्या? अरे क्यों मार रहा है इसको यार? Setelah itu Soumik menunjukkan Rahul rekaman suaranya saat menelpon mantan istrinya Shalini. Karena ternyata selama ini Soumik menyadap HP istrinya sendiri, di mana dia mendengar percakapan Shalini dan Rahul yang cukup mencurigakan. Di hari Sabtu sebelumnya, seperti biasa ya kan, jadwalnya Rahul jalan-jalan dengan Kali. Tapi karena malam itu Kali nggak mau pulang, Shalini mengancam akan melaporkannya ke Soumik jika anaknya nggak segera diantar pulang ke rumah. Karena Shalini tahu lingkungan Rahul yang buruk dan dia suka mabok-mabokan, jelas itu tidak baik untuk tumbuh kembangnya Kali.
lagi. Selain itu terdengar Rahul yang sempat menjelek-jelekan Soemik dan dia mengancam akan menculik Kali kalau Soemik berani memisahkan Rahul dengan anaknya. Meskipun perkataannya tersebut hanya sekedar angin lalu tapi patut dicurigai ya kan. Setelah mendengar percakapan itu, Soemik yang semakin emosi pun langsung mengajar Rahul. Sampai akhirnya Rahul pun menyerah dan benar-benar mengaku jika dirinya sama sekali tidak menculik Kali. वाइज है क्या? चलो लो पीरो। मैंने कली को गायब नहीं किया है, कली की कसम नहीं किया है यार। चेत यार भूल जाना पुरानी बात को यार. Di lain sisi, Caitanya berniat untuk mengambil keuntungan dari kejadian ini dengan membeli nomor baru dan menelpon Rahul. Caitanya pun berlagak seperti penculik yang meminta uang tebusan sebesar 1 juta rupiah untuk membebaskan Kali, dan yang mengangkat telepon itu adalah Soemik. Sebagai produser film, Caitanya segera mengadakan audisi gadis kecil berumur 9-10 tahun demi merekayasa kejadian penculikan lewat telepon. Jadi mereka disuruh beradegan diculik gitu lor, biar rekaman dialognya nanti bisa dikirim ke Rahul. Semua ini Caitanya lakukan karena ternyata dia punya utang sangat banyak dan tebusan itu akan digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Tapi sebagai pejabat kepolisian, bukan hal sulit bagi Soemik untuk melacak nomor HP-nya. Keesokan paginya, Jadav pun langsung menyergap Caitanya di kantornya. Lalu dia diinterogasi dan dipaksa mengaku dengan cara disiksa. Pakai acara bohong si ente kapok. सुबह के चॉपर से आया था क्या? पुलिस लेके आता क्यों? किस ले गया? आप लोग बेटे ढूंढने की वजह. हर फोन का ये रजिस्ट्री नंबर होता है, आइडेंटिटी होता है. मुझे क्या लगता है सिम कार्ड बदलने से हमको पता नहीं चलेगा. तो कहाँ है पैसा तेरे पास देने को पैसा है तेरे पास? नहीं है. नहीं पब्लिक का फ्रेंड है, पटना है क्या बोल रहे? कहाँ से दे रही है तेरे को? Di lain tempat, setelah dihajar Soemik, Rahul disekap di sebuah rumah susun. Karena Rahul akan dipersiapkan untuk menghadiri pengadilan, maka dari itu Soemik mengutus 1 orang bawahannya dan juga seorang dokter untuk memeriksa Rahul encok di bagian mana setelah dihajar habis-habisan semalam. Diobatin biar gak ketahuan habis disiksa ya kan, biasalah ya. Tapi Rahul berhasil merebut pistol polisi, menodongkan pistolnya, lalu kabur dari sana dan membuang pistol tersebut ke rawa-rawa. भाग नहीं पाएगा, पुलिस कॉल नहीं है. हथकड़ी पहन. जी सर. Di rumah, Salini akhirnya diberitahu soal anaknya yang telah hilang, dan Soemik yang tahu Rahul telah kabur langsung OTW ke tempat penyekapan Caitanya. Dalam perjalanan, Soemik pun teringat dengan masa lalunya, di mana ternyata Rahul, Salini dan juga Soemik adalah teman seperkuliahan. Suatu ketika Soemik yang masih cupu mengajak Salini berkencan Valentine, padahal saat itu Rahul sudah pacaran dengan Salini. Ditambah lagi Salini juga tidak menyukai sosok Soemik yang cupu. Gak pakai babi ibu, Rahul pun langsung menghajar Soemik di depan banyak orang, dan sejak saat itulah Soemik menjauh dari kehidupan Salini. Singkat cerita, Soemik telah sukses menjadi pejabat kepolisian, sedangkan Rahul dan Salini akhirnya menikah. Tapi ternyata kehidupan mereka berdua tidak bahagia. Salini sangat membenci Rahul yang pergaulannya buruk, tidak menafkahinya dengan baik, dan di suatu malam melakukan kekerasan kepadanya. Dimana saat itu Soemik yang ternyata masih memendam rasa terhadap Salini melihat penyiksaan tersebut dari kejauhan. Ketika Rahul sudah pergi, Soemik pun langsung mendatangi Salini di rumahnya. Lalu hubungan mereka berdua semakin dekat dan akhirnya menikah. हम उसका कॉलेज में बहुत मजाक उड़ाते थे. राहुल ने उसको इतनी बेचारा उसके बावजूद ही मुझे पता है तुमने राहुल और मेरे बीच में से बात कर रही हो. तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कपड़े अपने शौक से फाड़े हैं? तुम अगर सुपरस्टार की बन जाओ ना. मार मुझे. यहाँ मरेगी. कौन है? Soemik, bos. Selain memendam rasa cinta kepada istrinya, Soemik lebih memiliki keinginan untuk balas dendam kepada Salini dan Rahul. Di samping karena mereka pernah membulinya, Soemik juga tidak suka Salini yang dulu lebih memilih Rahul daripada dirinya. Kebencian itu juga menular ke anak tirinya. Kali juga sangat dilarang untuk bertemu dengan Rahul, bahkan foto bersama ayah kandungnya pun disobek-sobek. Maka dari itu Soemik memanfaatkan situasi ini untuk membuat mereka berdua semakin terpojokan.
Sesampainya Somik di tempat Caitanya disekap, Rahul menelpon HP Caitanya dan dijawab oleh Somik. Di situ Rahul tahu jika Caitanya disekap karena diduga sebagai penculiknya. Tapi Rahul yakin polisi telah mengintimidasinya agar terpaksa mengaku. Karena saat putrinya hilang, Caitanya terus bersamanya. Nggak mungkin dong Caitanya yang nyulik, ya kan? Rahul pun mengancam akan melaporkan hal ini ke media. Tapi Somik meminta Rahul untuk tidak melakukannya karena bisa menghambat proses pencarian Kali. अगर तू न्यूज़ पे गए तो कली मिल भी गई तो जिंदा नहीं मिलेगी। तेरी बेटी है तो मेरी भी बेटी है। Sekarang pencarian pun lebih diperluas. Poster Kali disebar kemana-mana, mendatangi tempat-tempat pengemis anak, dan kepolisian juga meneliti sindikat perdagangan anak. Banyak kendaraan yang digeledah dan setiap anak kecil yang berpergian bersama orang dewasa pasti diperiksa. Somik juga menyebarkan info hilangnya Kali ke para mantan napi kasus penculikan anak. 72 jam telah berlalu sejak Kali menghilang. Saat itu sudah hari Selasa dan kepolisian masih belum menemukan benang merah dari kasus menghilangnya Kali. Di satu sisi, meskipun sempat tertangkap, Caitanya belum kapok dan melanjutkan rencananya. Setelah mendapatkan suara rekaman gadis kecil yang pas lewat hasil audisinya, Caitanya menambahkan suaranya sendiri yang dibuat lebih berat. Dan kali ini akan meminta uang tebusan 2 juta rupiah kepada Rahul. Supaya tidak mudah ketahuan seperti sebelumnya, Caitanya menelpon Rahul dengan nomor telepon luar negeri dari internet yang dia beli menggunakan kartu kredit temannya. Dan Caitanya memutar rekaman suaranya dari speaker. Rahul yang saat itu sedang bersama teman artisnya bernama Raki sangat terkejut mendapatkan telepon tersebut. Rahul yang mulai panik pun langsung menelpon Caitanya dan menceritakan telepon penculik yang tadi. Jelas Caitanya pura-pura kaget, ya kan? Apa? Serius seperti itu? Ya udah, satu-satunya cara adalah minta bantuan Somik mencari uang 2 juta karena kamu nggak mungkin punya uang segitu kan? Kata Caitanya. Di saat yang sama, Somik ternyata sudah menyadap HP-nya Rahul dan mendengar semua percakapan yang tadi. Mulai dari suara penculik yang diduga diputar dari sebuah rekaman, uang tebusan 2 juta dan mengetahui ada seorang wanita bernama Raki yang sedang bersama Rahul. Tapi Raki tidak dicurigai karena dia hanya seorang artis lip sync, apalagi saat itu dia sedang bersama Rahul. Sayangnya polisi tidak tahu identitas dari nomor si penculik karena menggunakan nomor luar negeri. Menurut kepolisian, nomor seperti itu biasa digunakan oleh geng Pujari ketika melakukan aksi kriminalnya. Meskipun Pujari telah dipenjara, bisa jadi itu ulah anak buahnya yang masih tersebar di mana-mana. Somik pun langsung mendatangi Pujari di penjaranya dan memintanya mencari informasi tentang nomor luar negeri tersebut. आ जाएगा थोड़ा याद करने में आजकल टाइम लगता है छोटा सा टीवी चाहिए जिसमें डीवीडी हो जाएगा। Rahul yang semakin putus asa karena waktu dari penculik sudah mepet, menelpon Caitanya dan berniat merampok toko perhiasan untuk membayar uang tebusan. Mereka pun akhirnya bertemu di dekat pasar Tanah Abang dan akan mengambil senjata dulu ke teman Caitanya di sebuah klub malam. Tapi inget lur, HP Rahul sudah disadap polisi, ya kan? Dan mereka berdua masih belum ngeh. Rencana kriminal Rahul dan Caitanya untuk membayar uang tebusan sudah diketahui dan polisi terus memperhatikan gerak-gerik mereka berdua. Baru aja mau pinjam pistol di klub malam, polisi sudah menyerbu klub tersebut. Tapi beruntungnya si Rahul masih bisa kabur, sedangkan Caitanya lagi-lagi apes dan kembali tertangkap. वो राहुल भाग गया, चैतन्य को पकड़ लिया। किधर है तेरा दोस्त? Scene pun flashback sejenak ketika Salini dan Rahul masih menjadi suami istri. Di suatu malam setelah mereka bertengkar, Rahul keluar nyari angin dan tak lama kemudian Caitanya mampir ke rumahnya. Salini dan Caitanya pun ngobrol-ngobrol begitu dekat. Lalu Salini membuatkan susu berisi obat tidur untuk Kali supaya tidak mengganggu saat mereka berdua selule dong. कल ही थोड़ा दूध पी के सुनाए हाँ गजब लग रही हैं आप तो अद्भुत। Setelah hasratnya terpuaskan, Caitanya menemui Rahul dan ngopi-ngopi bareng, kayak nggak ada dosa lur. Tapi tololnya meskipun Rahul tahu Caitanya habis main ke rumahnya dan terlihat bekas lipstik di pipinya, dia sama sekali nggak marah karena Rahul sangat membenci istrinya. Oh emang. घर गया था तो कुछ नहीं। Keesokan paginya di hari Rabu, Rahul yang begitu putus asa dengan semua ini mengambil pistolnya yang dia buang ke rawa-rawa sebelumnya untuk dipakai merampok toko perhiasan. Dengan nekat Rahul pun akhirnya melancarkan aksi perampokannya. Dan yang terjadi,
Caitanya yang masih disekap terus diintimidasi agar mengatakan yang sebenarnya karena telah ditemukan kartu perdana luar negeri di kantornya. Karena masih belum mengaku telah menculik Kali, Somik meminta Rahul untuk mengorek info dari Caitanya. Tapi tetap aja lur, meskipun Rahul sudah menanyakannya, Caitanya masih nggak mau ngomong. Lawang emang bukan dia penculiknya ya kan, cuma pengen uang tebusannya aja selama ini. Caitanya pun sangat kecewa dengan Rahul yang juga menuduhnya sebagai penculik seperti para polisi. Di lain sisi, Somik yang mendengarkan percakapan mereka berdua masih sangat yakin jika Caitanya lah yang menelpon sebagai penculik tersebut. Tapi tiba-tiba ada telepon lain yang masuk ke HP Rahul. फिरोती का कॉल तेरे एरिया के मोबाइल टावर से। मारना भोसड़ी का पुलिस वालों के नेता इधर क्या है मारना दोस्त बनता तेरा खर्चा मैं उठाता हूँ भोसड़ी के पिछले 2 साल से तेरा किराया मैं भर रहा हूँ। भाई बात बता भोसड़ी के कली को गैप करके मुझे क्या मिलेगा? हाँ सर अगर चैतन्य ने नहीं कली बेटा कौन बोल रहा है? बिको कोवर्ट Mampus yang nelpon sekarang Raki dong. Polisi pun semakin bingung siapakah penelpon tersebut sebenarnya. Dan gak mungkin pelakunya Caitanya karena dia kan masih disekap. Untungnya Pujari sudah mendapatkan informasi bahwa penculik menggunakan nomor dari layanan online. Tapi meskipun begitu, nomor dan alamat IP-nya masih susah untuk dilacak. Somik pun akhirnya memutuskan untuk menggeledah semua komputer, HP dan juga kartu kredit teman-teman Rahul juga Caitanya. Karena kemungkinan pelakunya adalah orang-orang di sekitar mereka. Udah kasusnya jelimet gak kelar-kelar. Nah habis ini tambah mumet lagi polisi lur. Karena Sidan, adik dari Salini atau omnya Kali, memiliki niat jahat setelah melihat berita hilangnya Kali di koran. Dia pun menelpon Salini dengan nomor baru dan ikut-ikutan minta uang tebusan yang nominalnya jauh lebih gede, yaitu 5 juta rupiah. Dan meminta percakapan itu jangan diberitahu ke suaminya Somik. Meskipun dia menelpon menggunakan nomor HP lokal, tapi sayangnya polisi yang bertugas kebetulan lagi ngobrol-ngobrol dan gak mendengarkan apalagi melacak telepon di HP Salini dari Sidan. Dengan terpaksa Salini pun akhirnya minta uang ke orang tuanya yang cukup sultan. Tapi brengkesnya Salini tidak meminta 5 juta melainkan 6,5 juta ke ayahnya agar 1,5 juta sisanya bisa dia pakai sendiri. Itu anakmu masih belum ketemu. Astagfirullah, sempat-sempatnya dong. Sesuai judul filmnya Ugly ya kan lur. Semua karakter di film ini naudzubillah buruk seburuk-buruknya. 50 लाख लाऊंगी मैं। अपने बाप से पूछो क्या चाहता है? 65 लाख। Ayah Salini pun langsung mengambil ke bank dan memberikan uang tersebut ke Salini. Setelah itu Salini mengikuti arahan penculik gadungan, yaitu adiknya sendiri, ke lokasi penyerahan uang tebusan dan melemparkan tasnya di sana. Sementara itu uang 1,5 juta sisanya akan dititipkan ke Raki karena mereka sudah berteman lama dan Salini sangat mempercayai Raki. Padahal dia nggak tahu aja Raki juga berniat jahat ya kan. Di saat yang sama, Somik mendapatkan informasi dari bawahannya jika Salini ditelepon oleh pria misterius. Somik pun langsung gercep mengikuti lokasi sinyal HP Salini, tapi sayang dia sudah terlambat. Dengan emosi yang meluap-luap, Somik marah ke istrinya karena terburu-buru memberikan uang tebusan, padahal anaknya aja belum ketemu. अब पियो शैंपेन अपने बाप के साथ सेलिब्रेट। ये दिए पैसे तुमने, मिल गई तुम्हारी बेटी, तुमको हो गई चैन। Sesampainya di rumah, Somik akhirnya tahu jika uang tebusannya sebesar 5 juta rupiah, bukan 6,5 juta, dan bertanya ke Salini kemana 1,5 juta sisanya. Mereka pun bertengkar dan Salini mengatakan jika uang itu untuk dirinya sendiri, karena selama ini Somik tidak pernah menafkahinya. Salini juga sadar jika sebenarnya Somik menikahinya, bukan karena berdasarkan cinta, tapi karena kebencian dan dendam sejak dirinya dibully masa kuliah. Tak lama kemudian, Inspektur Jadav melaporkan identitas si penculik gadungan yang sudah berhasil dilacak. Selain itu, uang 1,5 juta Salini juga telah dibawa kabur oleh Raki. Kan double kill udah. Lalu saat Somik akan mendatangi rumah Sidan, Salini yang sudah gelap mata atas semua kejadian dan tekanan yang menimpanya, akhirnya menembak Somik. Alhamdulillahnya meskipun telah tertembak di bahu, Somik masih bisa selamat dan memaksakan dirinya pergi ke tempat Sidan bersama polisi lainnya. Terlihat Somik yang sangat marah dengan segala kerumitan kasus ini, ditambah lagi keluarga Salini yang semakin membuatnya kacau dan memanfaatkan keadaan tersebut.
Keesokan paginya di hari Kamis atau 5 hari sejak insiden penculikan Kali, Somik pun meminta Rahul membawa uang 5 juta rupiah tersebut untuk memancing penculik yang sebenarnya. Sedangkan polisi akan terus membuntuti dan mengawasi Rahul dari kejauhan. Rahul pun diarahkan oleh penculik ke sebuah HP di kursi mobilnya, dan melalui telepon ke HP tersebut si penculik menyuruh Rahul untuk membuang HP-nya dan juga melepas GPS di mobilnya yang telah dipasang oleh polisi. Ketika Rahul pergi dari sana, langsung gercep polisi mengikuti mobil Rahul yang akhirnya masuk ke parkiran Superindo, dan agar tidak mencurigakan polisi pun akan menunggu Rahul di luar. Tapi kok nggak keluar-keluar ya kan? Karena kelamaan polisi pun masuk ke parkiran dan memeriksa mobilnya yang ternyata sudah kosong. Setelah melihat CCTV di parkiran mall, terlihat Rahul yang masuk ke mobil lain dan pergi bersama orang misterius dengan membawa uang 5 juta rupiah tersebut. Ternyata Rahul telah bekerja sama dengan Caitanya dan juga Raki untuk menguasai uang tersebut, dan mereka berencana kabur ke luar negeri. Melalui laptopnya, Rahul pun menelpon Somik dan menunjukkan egonya yang merasa telah menang karena berhasil lolos dari Somik sambil membawa uang tersebut. Tapi ketika Somik bertanya di manakah putrinya berada, Rahul pun hanya terdiam lalu menutup teleponnya. Dia baru tersadar jika semua ini diawali oleh insiden penculikan putri sematawayangnya yang bahkan sampai sekarang masih belum ditemukan. Tanpa sadar, Rahul terbutakan oleh pertikaiannya dengan Somik dan juga harta sebesar 5 juta rupiah. Rahul yang semakin emosi pun menyalahkan Caitanya atas putrinya yang masih menghilang dan memukulinya berkali-kali dengan batu hingga dia tewas. कितना महान पुलिस ऑफिसर है, मैं कितना बड़ा चूतिया हूँ। बड़ी अकड़ थी तुझे अपनी वर्दी की, अब कहाँ गई तेरी अकड़? आवाज नहीं निकल रही है, क्या चूतिया है? देख कली तेरे पास नहीं है तो बता दे, मैं फोन करता हूँ। कहाँ है तेरी बेटी? कौन मैं? कौन मैं? कौन क्या कर रहा है? कहाँ है तेरी मदरचोद? हाँ? मदरचोद? ले पैसे मदरचोद, अब ले पैसे मदर। 2 hari kemudian, artinya sudah genap seminggu setelah penculikan Kali, asisten Somik yaitu Upadhyay ditelepon angkatan khusus yang menanyakan progres kasus penculikan Kali dan meminta Upadhyay mencari berkas catatan kriminal tantenya Srilal yaitu Santok, di mana ternyata dulu Santok pernah dipenjara selama 5 tahun karena kasus penculikan anak. Bisa jadi pelaku penculikannya adalah Santok atau memang benar Srilal yang sudah mati dari awal film. Upadhyay pun pergi ke rumah Santok dan mengancamnya kurungan penjara atau bahkan dibakar hidup-hidup oleh masyarakat jika dia berani menyimpan informasi tentang lokasi Kali berada. Lalu tiba-tiba Santok pun menyerah dan akan menunjukkan Upadhyay sesuatu. Dia pergi keluar menyusuri parkiran dekat pasar sekitar rumah Caitanya, terus sampai ke lahan parkir yang jarang didatangi oleh orang-orang dengan banyak mobil-mobil mangkrak. Sampai akhirnya tercium bau busuk dari sebuah kendaraan di sana, dan betapa terkejutnya Upadhyay mengetahui apa yang dilihatnya. Lalu dia segera melapor ke Somik untuk datang ke sana. Dan disinilah plot twist terjadi, lur. Pada malam harinya, Somik beserta jajarannya memeriksa lokasi tersebut, di mana terlihat mayat Kali yang sudah membusuk dan masih dalam kondisi terikat di kendaraan milik Srilal. बस उसी जगह आ गई है जहाँ से कली गायब हुई थी। उसे यहाँ बेहोश कर सर माचिस। क्या वहाँ दिन है बूंदी चुरा कर। Film ini dibuat berdasarkan data banyaknya anak hilang di India. Setiap jamnya, 11 anak hilang dan 4 diantaranya tidak terlacak. Bahkan pada tahun 2008 sampai 2010, dilaporkan sebanyak 117.000 anak menghilang di India, di mana 41.000-nya tidak terlacak. Buyar, udah muter-muter semua ngaku-ngaku jadi penculik, ternyata beneran Srilal dong penculiknya, miris sih. Lanjut kita ke fakta mengejutkan di closingan ya, lur. Film yang sangat tragis, usut punya usut. Bahkan saat itu pemeran Kali yang masih bocil nggak diperbolehkan nonton film ini, lur, karena gelap banget ceritanya. Sangat ironis sekali, dimana hampir keseluruhan film berkutat dengan sisi keegoisan masing-masing karakter, sampai-sampai hampir melupakan masalah utamanya, yaitu mencari Kali. Ditambah lagi semua pemainnya memiliki sifat yang sangat menggeregetkan ya, sangat-sangat buruk dan selalu memanfaatkan keadaan. Sebuah potret keserakahan manusia yang sangat amoral. Fakta mengejutkannya, lur, para aktivis mengatakan jika sebagian besar anak-anak India yang
yang hilang karena telah diperdagangkan oleh geng terorganisir. Kebanyakan dari mereka dipaksa menjadi pelacur dan dikirim ke desa-desa untuk menikah dengan laki-laki yang 2 kali lebih tua dari usia mereka. Luar biasa. Masalahnya adalah polisi di India sangat tidak serius menangani kasus ini. Hal inilah yang menyebabkan keberadaan anak-anak semakin tidak terlacak dan geng-geng India semakin berani untuk menculik. Untung aja kita tinggal di Indonesia ya lur ya. Mentok-mentok yang diperdagangkan paling ya cuma minyak, IKTP, bansos. Ngeri juga ya ternyata ya. Ya wes gitu dulu lur, aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk menjadi manusia yang serakah dan egois. Baca yes untuk link subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur, habis gini lebaran dan ada film spesial untuk lebaran nanti.